Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yaitu Romo Dewasesan Karolus Putranto Trihidayat yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Uut. Bagaimana kabarnya Romo? Terima kasih Mbak Puri, kabarnya sehat-sehat, lahir dan batin. Semoga Mbak Puri dan sahabat Oase Rohani Katolik semuanya juga dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Iya Romo, ya saya juga berharap semoga sahabat Oase Rohani Katolik tetap merasakan sukacita Natal ya Romo ya saat ini ya. Iya, iya betul. Oke Romo, kita mulai acara kita dan kita doa pembukaan dulu yang dipimpin oleh Romo Uut. Baik, para sahabat setia Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa, kita satukan hati dan budi kita masuki saat teduh sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, syukur atas segala anugerah-Mu, terutama atas rahmat-Mu, sehingga kami dapat mengenangkan misteri iman kami, yaitu inkarnasi Putra-Mu menjadi manusia. Ajarilah kami untuk semakin mencintai Dia dalam segala hal yang kami buat dan kami katakan. Berikanlah kami rahmat-Mu agar semakin serupa dengan Dia dalam kehidupan kami. Berikanlah kami pada kesempatan ini tuntunan Roh Kudus-Mu sendiri, agar kami dapat menerima terang dari firman yang akan kami dengarkan dan kami renungkan dalam perayaan para anak-anak kudus yang kami kenangkan di hari ini. Demi Yesus Putra-Mu, Tuhan dan Saudara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, inilah berita yang telah kami dengar dari Yesus Kristus dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, Anaknya itu, menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Allah menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita. Malahan bukan untuk dosa kita saja,
tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat penangkap. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat penangkap. Jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat penangkap. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir menembus kita. Telah mengalir melanda kita, air yang meluap-luap itu. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat penangkap. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh." Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah dia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Uut. Ya, Romo Uut, dalam kesempatan hari ini, permenungan apakah Romo yang Romo ingin sampaikan? Ya, Mbak Puri dan para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita bersama seluruh gereja, khususnya gereja Latin Barat dan gereja Timur, merayakan pesta anak-anak suci martir. Kalau dalam gereja Katolik, kita merayakannya hari ini tanggal 28 Desember. Dalam gereja Timur itu dirayakan tanggal 29 Desember. Ya, beda hari ya. Tapi yang menarik kalau kita lihat, perayaan-perayaan setelah kelahiran Yesus itu berkenaan dengan perayaan para martir. Yesus kita rayakan kelahirannya tanggal 24 malam dan 25 pagi. Ya. Nah, itu kelahiran Yesus. Tanggal 26 Desember, kita merayakan Santo Stefanus, martir pertama. Tanggal 27 Desember, kita merayakan Santo Yohanes Rasul,
Dan tanggal 28 Desember hari ini kita merayakan peringatan anak-anak kudus martir. Ada sebuah tradisi yang mengatakan tanggal 25 Desember itu pesta Natal kelahiran Yesus, lalu tanggal 26 Desember itu perayaan martir pertama, yaitu Santo Stefanus. Santo Stefanus dikatakan martir karena kehendak, karena darah, dan karena cinta. Jadi Stefanus itu punya kehendak yang kuat. Dia diakon pertama dari 7 diakon dalam gereja perdana, dan karena cintanya pada Yesus, dia berani berkhotbah melawan penguasa agama Yahudi untuk mengatakan dengan kehadiran Yesus, maka pusat ibadah sekarang tidak di bait Allah, tapi pusat ibadah adalah pribadi Yesus sendiri. Ya, jadi ada kehendak, ada cinta, dan kemudian karena kehendak dan cinta akan Yesus, dia kemudian menjadi martir dan menumpahkan darah. Itu Santo Stefanus yang kita rayakan tanggal 26 Desember. Lalu tanggal 27 Desember kita merayakan perayaan Santo Yohanes Rasul, Santo Yohanes Penginjil. Ini pun di dalam sebuah tradisi dikatakan juga pesta kemartiran, ya. Tapi martirnya tidak lagi dengan darah, tapi karena kehendak dan cinta, ya. Jadi Yohanes itu menjadi martir karena cinta dan kehendaknya yang kuat akan Yesus. Dalam banyak tradisi, Santo Yohanes Penginjil ini dikatakan murid yang dikasihi oleh Tuhan. Ya itu, jadi kemartirannya itu karena cinta dan kehendak. Lalu yang terakhir, tanggal 28 Desember hari ini, kita merayakan martir juga, yaitu kanak-kanak yang suci. Kalau Stefanus itu kemartiran karena kehendak dan cinta serta darah, dan Yohanes Penginjil kemartiran karena kehendak dan cinta, maka kanak-kanak yang tak bernoda, tak berdosa yang menjadi martir, ini martir karena darah, ya. Karena mereka masih anak-anak, belum punya kehendak, ya, dan belum bisa memilih untuk mencinta, tapi mereka sudah menumpahkan darah demi Yesus. Nah, ini lihat, jadi menarik bahwa setelah Natal, gereja merayakan 3 perayaan yang dikaitkan dengan kemartiran, ya. Dan mau mengajarkan kepada kita, seperti yang dikatakan Santo Ignatius dari Antioquia, puncak permuritan kita sebagai pengikut Yesus adalah martir, ya. Kemartiran itu adalah mahkota untuk semua orang yang dibaptis. Karena dengan menjadi martir, kita mengikuti jejak Yesus yang sengsara, wafat, dan bangkit nanti. Maka kemartiran itu seperti puncak dari kehidupan kita sebagai orang yang dibaptis. Tetapi seperti dalam perayaan para martir setelah kelahiran Yesus, tidak semua kemartiran itu harus menumpahkan darah. Santo Yohanes Penginjil sudah kita dengarkan tadi, ya, dia pun dianggap martir tapi tidak dengan menumpahkan darah, tapi kemartiran dengan kehendak dan cinta, ya. Maka kita pun bisa menerima mahkota kemartiran dalam hidup kita untuk semakin serupa dan mengikuti Yesus dengan memiliki kehendak yang kuat dan cinta yang tulus. Maka kalau ada papa atau mama, ya, punya kehendak yang begitu kuat dan cinta yang tulus untuk pasangannya, untuk putra dan putrinya, ya, sampai bekerja dengan lelah, ya, walaupun capek tapi tidak putus asa, walaupun mengalami kesulitan tapi terus berjuang untuk membahagiakan pasangan dan anak-anak mereka, itu pun bentuk kemartiran, itu pun bentuk kekudusan. Demikian juga anak-anak, ya. Walaupun ada susahnya, ya, sekolah juga nggak gampang, ya, tapi mereka ingin membahagiakan orang tua mereka, ingin membuat orang tuanya bangga dengan segala jerih payahnya. Itu pun bentuk kemartiran, itu pun bentuk perjuangan untuk semakin dekat dengan Yesus. Bapak Paus Fransiskus mengatakan itu pun bentuk kekudusan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini salah satu pesan yang bisa kita tarik dari perayaan hari ini, yaitu perayaan kanak-kanak suci para martir yang menumpahkan darah sebagai anak-anak yang tak berdosa demi melindungi Tuhan Yesus juga. Ya, kurang lebih itu pesan untuk perayaan liturgi hari ini, Mbak Puri. Iya, baik Romo.
Romo, eh, Ya. mengapa Romo kita mesti merayakan kanak-kanak Yesus ini, Romo? Ya, ya, ini sebenarnya perayaan ini sudah cukup lama ya, sudah sejak abad kelima gereja Latin khususnya itu mencantumkan ini dalam liturgi, khususnya dalam kalender liturgi, buku liturgi yang kemungkinan besar dibuat oleh Santo Leo Agung, Uskup Roma dan Paus juga ya. Jadi sudah sejak abad kelima kita merayakan anak-anak martir ini. Mengapa kita merayakannya? Ya karena itu ada dalam kitab suci, ada dalam Injil Matius yang baru saja kita dengarkan tadi, ya kan? Bagaimana anak-anak tak berdosa ini kemudian karena kekejian dan kekejaman Herodes mereka dikurbankan. Dan ini sudah sejak lama oleh bapak-bapak gereja dipandang sebagai bentuk kemartiran. Maka anak-anak walaupun kesadarannya dan kemampuannya untuk memilih belum berkembang, tapi itu tidak menjadi halangan bagi mereka untuk menempuh jalan kekudusan. Nah, ini yang menarik ini. Santo Agustinus punya ungkapan yang bagus terkait dengan perayaan hari ini ya. Santo Agustinus mengatakan bahwa Herodes yang kejam itu ya tidak bisa memberikan anugerah yang begitu besar kalau dia memberikan perhatian, kasih sayang kepada anak-anak itu. Sesuatu yang nggak bakal bisa Herodes berikan ya. Karena seperti kita ketahui Herodes Agung itu sangat hati-hati dengan tahtanya. Begitu dia mendengar ada calon penggantinya itu akan dibunuh. Bahkan begitu dia dengar istrinya menggosip tentang anaknya sendiri yang bakal menggantikan bapaknya, istrinya yang gosipin itu langsung ditarik, ditangkap, dibunuh, dan anaknya yang digosipkan akan menggantikan dia juga ikut dibunuh. Lihat Herodes, sangat takut dengan kehilangan kekuasaan. Maka ketika dia mendengar ada seorang bayi yang menurut kitab suci akan menjadi pengganti dia, menduduki tahta atas orang-orang Yahudi, kecemburuan dia muncul, ketakutan dia muncul, dan dari ketakutan lahirlah kekerasan. Nah, ini ya. Maka sebenarnya perayaan hari ini mau mengatakan bahwa satu, apa yang kita dengarkan dalam bacaan Injil itu nanti akan terwujud juga dalam yang kita saksikan dalam kisah sengsara Yesus ya. Santo Agustinus juga mengatakan kalau ketika Yesus masih bayi dia diselamatkan ya, dari pembantaian Herodes, tapi ketika dia dewasa dia akan menerima pembantaian itu dengan kebebasan dengan memanggul salib. Nah, itu. Jadi kanak-kanak yang kita rayakan hari ini mendahului kisah sengsara Tuhan Yesus. Maka pantas kita rayakan dan kita kenangkan juga supaya kita juga seperti kanak-kanak ini, yaitu berani menanggung kemartiran, berani menempuh kesulitan untuk semakin serupa dengan Yesus. Ya macam-macam caranya seperti sudah saya katakan tadi ya, sebagai orang tua, sebagai papa mama, sebagai anak-anak, sebagai pelajar ya. Ketika ada kesulitan hidup, kalau kita bisa bertahan, kalau kita terus berjuang, terutama untuk membahagiakan sesama, itu selangkah lebih maju dalam kekudusan. Itu adalah bentuk kemartiran. Tidak perlu menumpahkan darah. Maka itu inspirasinya mengapa kita merayakan kanak-kanak kudus sebagai martir pada hari ini. Iya, Romo. Berarti ini kan untuk menjadi martir ada pengorbanan ya, Romo ya. Ada Iya, ada pengorbanan, pengorbanan. Betul. lalu perjuangan untuk hidup kudus ya. Iya. Apakah bisa kita sebut sebagai hidup dalam terang ya, Romo ya? Ya, betul sekali, Mbak Puri. Itu seperti yang kita dengarkan dalam bacaan pertama ya. Berjuang hidup dalam terang. Ternyata tidak mudah hidup dalam terang itu ya. Karena hidup dalam terang itu kita akan kelihatan apa adanya ya. Nggak ada yang kita sembunyikan. Ya itu nggak gampang. Kita tahu kita punya kelemahan. Nah itu kan kerap kali kita mau kelihatan hebat. Tetapi seperti yang dikatakan bacaan hari ini, kalau orang hanya mengaku hebat, artinya dia tidak mengakui kelemahannya dan tidak mengakui dosanya,
maka dia menganggap Tuhan itu pembohong. Lah, kalau Hmm. orang sudah hebat semua, nggak ada kelemahan, lah buat apa Tuhan menyelamatkan kita ya? Hmm. Nah, itu maka Santo Yohanes dalam surat yang pertama itu betul ya. Berjuang hidup dalam terang berarti berjuang untuk hidup dalam rahmat. Hmm. Hidup dalam rahmat berarti pertama-tama mengakui aku butuh rahmat Tuhan. Hmm. Karena hanya orang yang butuh rahmat Tuhan yang akan hidup dalam terang. Ya sebaliknya orang yang nggak butuh rahmat Tuhan itu biasanya sudah nyaman dalam kegelapan. Tinggal di kegelapan tuh nyaman loh. Ya kan, nggak kelihatan, tersembunyi, kita mau berbuat apa aja bebas, orang nggak ada yang tahu kok, enak hidup dalam kegelapan tuh. Tapi itu bukan panggilan kita. Kita diciptakan tidak untuk hidup dalam kegelapan. Kita diciptakan untuk hidup dalam terang, seperti dalam bacaan pertama, untuk hidup dalam persekutuan dengan Allah yang adalah terang. Nah, itu. Maka konsekuensinya apa hidup dalam terang? Konsekuensinya kita akan terus melihat bayang-bayang kita. Hmm. Ya. Karena hidup dalam terang itu mau nggak mau hidup di bawah terang dan akan melihat bayang-bayang. Tidak pernah kita itu di bawah terang dan nggak ada bayang-bayang, nggak pernah. Maka artinya hidup dalam rahmat, hidup dalam terang adalah hidup dalam perjuangan terus-menerus, pemurnian terus-menerus. Dan selama kita mau memurnikan diri kita dengan berjuang, itu pun langkah demi langkah menuju kekudusan, itu pun ungkapan kemartiran kita hari lepas hari. Contohnya misalnya saya sebagai dosen ya, saya punya diktat, udah saya buat beberapa tahun yang lalu. Maka ketika saya mengajar, saya bisa santai-santai aja, standar kok ya udah ada diktat ya. Kalau saya santai-santai saja mengulang apa yang sudah saya katakan 2-3 tahun yang lalu, nah itu bukan perjuangan ya. Hmm. Tapi kalau saya dalam diri saya selalu ada kegelisahan. Rasanya saya bisa kok memberi lebih kepada mahasiswa saya. Nah itu. Ketika dalam diri kita ada desakan untuk bisa lebih baik memberikan diri, lebih baik melakukan sesuatu, lebih baik dalam pelayanan, itu tanda kita hidup dalam rahmat. Karena ada sebuah desakan untuk memberikan diri lebih baik lagi. Nah, itu kan perjuangan. Ya. Nah, itu. Maka bayang-bayang kelemahan, bayang-bayang kekurangan, itu sisi negatif. Sisi positifnya adalah kita hidup dalam terang. Karena nggak mungkin bayang-bayang ada kalau nggak ada terang, ya kan? Maka kalau kita sadar akan kelemahan kita, kita sadar bahwa kita masih bisa berbuat lebih baik lagi, itu tanda kita hidup dalam rahmat. Tapi ingat, ini jangan dijadikan alasan untuk stres, depresi. Harusnya aku bisa lebih baik. Enggak. Hidup dalam rahmat itu membahagiakan kok. Karena mengundang kita untuk berbagi secara sukarela. Ada kelimpahan sesuatu yang mau kita berikan lebih baik gitu kan, mencintai lebih baik, mengampuni lebih tulus ya, bekerja dengan lebih serius lagi dan seterusnya. Ya, itu pun bentuk Iya, kemartiran. Seperti yang dikatakan bacaan pertama hari ini. iya. Baik Romo. Jadi mari kita meraih jalan kekudusan melalui rahmat Tuhan itu sendiri ya Romo ya. Iya, betul. Iya. Romo, kita akhiri dulu sesi pertama ini ya Romo ya. Oke, kita break dulu ya. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, kita teruskan setelah jeda berikut ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Diosesan Carolus Putranto dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui alamat email kami di orkkj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo Uut. Nah, Romo, kiranya Romo mau memberikan kami inspirasi untuk
memperoleh rahmat itu, Romo? Bagaimana caranya? Iya, terima kasih Mbak Puri untuk pertanyaannya. Iya, tadi di sesi pertama kan kita sudah melihat bahwa penulis surat pertama uh, Rasul Yohanes itu suka menggunakan terang dan gelap ya. Bahwa kemudian kita bisa salah satunya menarik inspirasi hidup dalam rahmat Tuhan itu digambarkan hidup dalam terang. Sementara hidup jauh dari rahmat itu hidup dalam gelap. Tetapi apakah bisa kita itu hidup tanpa rahmat ya? Kayaknya nggak bisa. Seperti yang dikatakan Injil Yohanes sendiri, terang sudah datang. Tetapi manusia lebih memilih gelap. Jadi artinya apa? Artinya sebenarnya kita selalu hidup dalam rahmat. Karena karena sang terang itu sendiri sudah datang. Tapi kita memilih untuk menolak terang itu. Maka sebenarnya pertanyaannya bukan bagaimana kita mendapatkan rahmat. Karena rahmat itu selalu Tuhan curahkan. Dalam Injil Matius kita menemukan perikop yang mengatakan kasih Allah itu seperti matahari, dicurahkan baik kepada orang baik maupun kepada orang jahat. Maka rahmat itu seperti matahari itu selalu diberikan. Bahkan ketika saya kecil juga ada lagu tentang hal itu ya, tentang kasih ibu ya. Bagai sang surya menerangi dunia. Kalau kasih ibu seperti surya, kasih Allah lebih dahsyat lagi kan. Nah, maka sebenarnya rahmat yang bisa kita pahami sebagai anugerah atau hidup di bawah terang kasih Allah itu selalu Tuhan berikan kepada kita. Maka sekarang yang menjadi masalah bukan bagaimana cara kita mendapatkan rahmat, tapi bagaimana cara kita menyadari rahmat itu dalam hidup kita. Kadang-kadang kita menyamakan hidup dalam rahmat itu hidup tanpa kesulitan. Hidup yang selalu punya solusi. Hidup yang selalu bebas dari masalah. Oh, tidak juga ya. Kadang-kadang masalah itu sendiri rahmat yang tersembunyi ya. Kadang-kadang ketika tidak ada solusi, bahkan ketika Allah seolah-olah bersembunyi, itu pun cara Allah menawarkan rahmatnya. Itu dialami oleh Ayub, itu dialami oleh Yesus sendiri di atas kayu salib, dan itu juga nampak dalam bacaan Injil hari ini. Mengapa? Karena dalam bacaan Injil hari ini kita mendengarkan satu kutipan yang diambil oleh penulis Injil Matius dari kitab Nabi Yeremia. Dan Rahel menangis karena anak-anaknya tidak akan kembali lagi. Mengapa Rahel menangis? Kita tahu Rahel itu siapa ya? Rahel itu kan istri kesayangannya Yakub ya. Jadi Yakub itu kan punya dua istri, Lea dan Rahel. Maka Rahel ini istri kesayangannya Yakub yang nanti akan melahirkan Yusuf dan Binyamin. Artinya ini adalah keturunan nanti penduduk kerajaan utara. Maka apa maksudnya Rahel menangis? Maksudnya adalah seperti nubuat Nabi Yeremia, nanti kerajaan utara akan dihancurkan oleh kekaisaran Asyur. Dan kerajaan selatan akan dihancurkan oleh kekaisaran Babilonia. Rahel dalam kuburnya yang ada di Rama, atau juga ada orang menyamakan Rama dengan Bethlehem, itu menangis melihat anak cucunya itu dihancurkan oleh penguasa asing. Maka lihat bagaimana kesedihan itu pun bukan berarti tidak ada rahmat. Karena apa? Karena dalam nangisnya Rahel, kesedihan Rahel itu di situ juga ada Tuhan Yesus yang juga melarikan diri ke Mesir. Maka kita dalam kesendirian kita, dalam kesulitan kita, kita yakin kita tidak sendirian karena Yesus pun pernah mengalami kesulitan yang sama. Jadi Tuhan pun tahu apa itu kesulitan. Ini rahmat yang tersembunyi dalam kesulitan. Nah ini, maka sekarang masalahnya adalah bagaimana kita tetap terbuka terhadap rahmat itu dalam situasi hidup apapun. Maka ini mengandaikan kita tidak perlu memberi syarat untuk rahmat. Kadang-kadang kita memberi syarat untuk rahmat. Aku berahmat kalau ya aku bahagia, kalau aku tidak ada masalah, kalau aku sehat. Seolah-olah kalau sakit aku tidak rahmat. Kalau aku ada kesulitan, hidupku tanpa rahmat. Oh enggak. Dalam kesulitan pun rahmat Tuhan ditawarkan.
Rahmat apa yang ditawarkan Tuhan ketika kita ada dalam kesulitan, yaitu rahmat untuk menanggung kesulitan itu dengan penuh semangat, seperti yang dialami anak-anak suci yang kita kenangkan hari ini. Ya. Mereka tidak putus asa, mereka menerima penderitaan itu seperti Rahel menangisi keturunannya yang dibuang ke Babilonia. Dengan sebuah keyakinan mereka akan dipulangkan kembali ke tanah suci, seperti yang kita dengarkan juga dalam Injil ini. Yesus, Maria dibawa oleh Santo Yosef ke Mesir, supaya apa? Supaya nanti Allah memanggil mereka kembali dari Mesir ke tanah terjanji. Dari Mesir akan kupanggil anakku. Nah itu, jadi seperti Yesus dan keluarga kudus menanggung penderitaan, menanggung kesulitan dengan penuh iman, dan di situ ada rahmat ketika kesulitan ditanggung dengan penuh kekuatan, demikian juga kita. Rahmat tetap tersedia ketika kita menanggung kesulitan dengan iman, harapan, dan kasih. Nah, maka bagaimana kita bisa terbuka terhadap rahmat, yaitu kita jangan memberikan syarat untuk kehidupan yang bahagia itu. Aku bahagia kalau semua keinginanku tercapai. Aku bahagia kalau pekerjaanku, karirnya bagus. Aku bahagia kalau ya. Dengan memberi syarat itu, kita bisa menutup diri kita terhadap tawaran yang sedang Tuhan berikan. Santo Ignatius dari Loyola punya sikap iman yang bagus sekali. Dia mengatakan kalau mau menjadi pengikut Yesus itu mestinya tidak mengharapkan kesehatan lebih daripada sakit, tidak mengharapkan kebahagiaan lebih daripada kesedihan, tidak mengharapkan diterima lebih daripada ditolak. Dengan kata lain, aku mau menerima semua kejadian dalam hidupku itu dengan tangan terbuka. Seperti dulu Yesus juga menerima kehidupan ketika di dunia ini dengan tangan terbuka. Putra Allah kok mau dibunuh? Ya itu kan Yesus bisa protes itu ya. Mana Tuhan? Katanya aku anakmu, kok aku dibiarkan dalam kesulitan karena Herodes mau membunuh aku ya. Nah itu. Tapi Yesus menerima guncangan kehidupan itu. Nah, kita diundang untuk punya sikap yang sama, yang tidak mungkin kita bisa dapatkan kalau kita tidak punya pegangan, dan Yesus adalah pegangan hidup kita. Nah, ini cara kita terbuka terhadap rahmat, yaitu jangan memberikan syarat ya, untuk hidup penuh rahmat itu. Satu-satunya syarat adalah setia pada Tuhan Yesus dalam hidup doa-doa kita, terutama semakin akrab dengan Dia. Dalam hidup-hidup doa kita, mendengarkan kitab suci, firman Tuhan, dan hidup dalam persekutuan. Nah, itu cara untuk terbuka dengan rahmat. Persekutuan, dalam doa, dan dalam amal kasih. Kurang lebih begitu, Mbak Puri. Iya, Romo. Nah, Romo, dalam bacaan Injil, saya juga tertarik atas sikapnya Santo Yusuf. Iya, iya. Nah, Romo, ini sebenarnya apakah ada makna-makna khusus, Romo, yang ingin disampaikan melalui sikap Santo Yusuf ini, Romo? Iya, menarik kalau kita lihat kisah Injil hari ini ya. Kalau kita lihat, Yesus sejak dilahirkan ke dunia, itu sudah melahirkan dua kubu. Kubu pertama adalah kubu yang menerima Dia sebagai putra Allah. Siapakah kubu ini? Yang pertama tentu keluarga kudus ya, Maria dan Yusuf yang menerima kedatangannya Dia. Yang kedua yang menarik adalah orang-orang non-Yahudi. Ya. Jadi orang non-Yahudi yang menerima. Siapakah itu? Tiga raja. Tiga raja dari timur ya. Itu kubu yang pertama. Kubu yang kedua itu mereka yang menolak Yesus. Siapakah yang menolak Yesus? Satu, penguasa sipil. Yang dua, penguasa agama. Dan yang ketiga, para ahli hukum. Ini sudah ada sejak kelahiran Yesus. Jadi kelahiran Yesus melahirkan dua kubu itu tuh, yang menolak dan yang menerima Dia. Yang menarik apa? Yang menarik hal yang sama nanti terjadi ketika Yesus sudah dewasa. Maka ketika Yesus dewasa pun ada dua kubu ya. Yang satu menerima Yesus, yaitu para murid. Yang kedua yang menolak Yesus, sama yang menolak Yesus, penguasa sipil, penguasa agama, dan para ahli hukum, ahli-ahli Taurat. Dan mereka penguasa-penguasa inilah yang menyalibkan Yesus.
Maka dua kubu ini kita temukan baik ketika Yesus sudah masih bayi atau ketika Yesus sudah dewasa. Yang menarik adalah posisi Santo Yusuf. Santo Yusuf dalam Injil Matius dikatakan sebagai orang yang adil. Adil itu artinya orang yang tahu kehendak Allah apa dan mengikutinya. Itu artinya adil. Maka Santo Yusuf ini perannya penting. Dialah yang membawa Yesus dan Bunda Maria pergi ke Mesir supaya selamat dari pembantaian. Ini mirip dengan kisah Yusuf yang lain, yaitu Yusuf keturunan Yakub yang nanti akan menyelamatkan Yakub dan anak-anaknya dari kelaparan. Jadi seperti Yusuf yang sudah mendahului keluarganya dan tinggal di Mesir, ya kan? Dan kemudian di Mesir dia mendapatkan posisi tinggi sebagai penanggung jawab lumbung makanan di Mesir, dan dia menyelamatkan bapaknya Yakub dan kemudian juga saudara-saudaranya. Demikian juga Santo Yusuf menyelamatkan Yesus dan Bunda Maria dari kematian karena Herodes mau membantai sang raja itu, ya. Jadi inilah cara penginjil Matius, ya, menggabungkan kisah yang ada di Perjanjian Lama dan kisah kanak-kanak Yesus. Namanya sama-sama Yusuf dan sama-sama punya kaitan dengan tanah Mesir. Dan tanah Mesir rupanya sejak dahulu itu menjadi tempat pelarian. Pelarian dari raja-raja yang kejam, ya. Banyak nabi dan tokoh-tokoh yang dikejar-kejar oleh raja yang kejam itu lari ke Mesir. Contohnya Yeroboam itu lari dari Salomo supaya nggak dibunuh. Yeroboam itu lari ke Mesir. Lalu seorang nabi Uriah juga lari dari raja kerajaan utara Israel, dia lari ke Mesir. Yusuf juga lari ke Mesir untuk menghindari pembunuhan Raja Herodes. Jadi Mesir sejak dulu itu menjadi tempat pelarian dan menjadi tempat keselamatan. Tetapi yang paling penting adalah dengan melarikan diri ke Mesir, terlaksanalah nubuat yang disampaikan oleh Nabi Allah kepada Nabi Hosea. Dari Mesir kupanggil pulang anakku. Maka Yesus itu ada di titik temu Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Semua sejarah bangsa Israel Yesus alami juga. Dulu Israel pernah ke Mesir, Yesus juga pernah ke Mesir. Dulu Israel pernah keluar dari Mesir, Yesus juga keluar dari Mesir. Maka Yesus adalah perwujudan sejarah bangsa Israel. Tapi tidak hanya itu, dia juga perwujudan sejarah umat manusia lebih umum lagi. Maka kalau Yesus pernah sengsara, kita juga bisa menerima kesengsaraan kita. Orang Yesus juga sengsara kok. Tapi kalau Yesus bangkit dan mulia, nah itu harapan kita. Kita juga nanti akan bangkit dan mulia seperti dia. Nah itu kan inti pesan perayaan hari ini, ya. Martir. Martir itu kan serupa dengan Yesus. Dalam penderitaan dan juga dalam kemuliaan. Ya. Romo, ini rupanya waktu kita kan sudah tidak banyak lagi, Romo. Nah, Romo ada pesan-pesan singkat gitu untuk menutup perjumpaan kita hari ini. Iya, pesan singkatnya adalah doa dan kesaksian kanak-kanak yang suci, yang menjadi martir, yang kita kenangkan hari ini, menjadi kekuatan kita menghadapi perjuangan hidup untuk selalu maju menjadi manusia yang lebih baik dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jadilah lebih baik waktu demi waktu. Itulah bentuk kemartiran saat ini. Iya, baik. Terima kasih Romo Uut. Kita tutup acara kita dengan doa dan mohon berkat melalui Romo Uut. Baik, mari kita masuki saat teduh. Kita siapkan hati dan budi kita menghadap tahta kerahiman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur ya Allah untuk firman-Mu yang telah Kau curahkan, yang kami dengarkan dan kami renungkan. Semoga firman-Mu bertumbuh dan berbuah
dalam kesaksian hari lepas hari, dan semakin membuat kami serupa dengan Yesus Putramu, seperti yang sudah dialami kanak-kanak suci yang kami kenangkan hari ini. Santo Yosef dan Bunda Maria, keluarga kudus dari Nazaret, doakanlah kami sekeluarga. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, dan karya pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita senantiasa mendapatkan berkat dan perlindungan dari Allah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Diosesan Karolus Putranto Trihidayat dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kami mengucapkan Selamat Selamat Natal. Natal.